Ini salah satu berita buruknya adalah tidak perlu rancangan pabrik kimia dan petrokimia. Mohon kepada semua kepala prodi teknik kimia, dimanapun Anda berada, Aptekim, tinggalkan rancangan pabrik kimia, petrokimia, dan kilang. Next. Kenapa terjadi seperti itu? Karena oversupply. Hari ini terjadi oversupply produk olefin sampai akan ditutup 6 juta ton tahun 2027. Next. Dan juga pabrik kimia, petrokimia di Eropa sudah hampir ditutup 6,5 juta ton. Kenapa? Karena harganya itu sudah di bawah harga pasar, atau 0 rupiah atau 0 dolar harga antara bahan baku sama produk. Jadi tidak akan ada pabrik kimia, petrokimia dibangun di Indonesia. Masalah hilirisasi tadi itu yang disampaikan oleh Pak Arief hanya akan terjadi bila bahan baku batu bara dan harga gasnya murah, ataupun naftanya murah, ataupun smelternya harga tambang awalnya murah. Kalau itu mahal, tidak ada hilirisasi di Indonesia. Catat kata-kata saya. Next, kilang. Saya adalah komisaris utama kilang dan petrokimia Pertamina. Sulit sekali mencapai keekonomian pabrik-pabrik kimia, petrokimia, dan kilang. Karena tadi itu harga antara bahan baku sama produk nol, selisihnya nol. Jadi ini contoh kilang-kilang di dunia sudah mulai ditutup di Amerika, di Eropa, di Cina, di mana-mana, di Jepang. Tidak ada proyek kilang di Indonesia. Pak Purbaya, Menku, bukan kami malas, Pertamina bukan juga ini, tidak ada karena keekonomiannya. Next. Lalu apa yang akan terjadi di Indonesia 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Tetap investasi hulu migas. Ini contoh angka-angka dari BPS bahwa kita hari ini ekspor migas dan tahun lalu 10,9 billion. Tetapi impor kita 24-20 billion. Jadi tetap migas offset. Petrokimia juga, kimia juga impornya besar. Tapi migas karena ada sumber daya alam di Indonesia jadi harus dimanfaatkan. Next. Jadi yang terbesar investasi akan terjadi kepada adik-adik rekan-rekan, masuklah ke investasi migas. Karya-karya Pak Dwi dan sebagainya membuat investasi migas sekarang melejit ke 17 billion, 18 billion, khususnya di eksplorasi, khususnya di nanti sebentar lagi adalah eksploitasi. Apakah itu? Next, proyek-proyek migas di laut, di lepas laut, offshore. Jadi ITS adalah salah satu keahlian di Indonesia yang jago di laut. Jadi teknik kimianya juga harus teknik kimia laut. Nah ini akan terjadi. Next, proyek-proyek offshore sebanyak ini, 20 offshore platform dan 7 tripod akan dibangun dalam 4 sampai dengan 5 tahun ke depan. Ini luar biasa. Sewaktu saya menjadi era di Rut Rekayasa, 1 tahun tidak pernah 1 offshore platform. Mungkin 2 tahun 1 platform. Sekarang ini 20 platform 5 tahun. Berarti setahun itu 4 sampai 5. Ini luar biasa ini, investasi migas yang dicanangkan beliau dan teman-teman di KSDM. Jadi inilah arah investasi migas, arah industri. Prodi teknik kimia, masuklah offshore migas, platform, pretreatment, offshore pipeline, dan sebagainya, dan sebagainya. Next. Jadi inilah yang akan terjadi, fabrikasi di offshore, itu yang segitiga adalah namanya tripod, yang di sana namanya offshore, dibawa pakai kapal, pakai barge khusus yang bisa ngangkat platform ribuan ton, lalu dengan crane yang ribuan ton juga ditaruh di laut. Adakah teman-teman teknik kimia dari Prodi TK dimanapun yang mendalami ini? Saya sangat jarang menemukannya. Sehingga yang melaksanakan proyek-proyek ini adalah Saipem, perusahaan-perusahaan dunia, Cina, dan sebagainya. Jadi inilah arah ke depan untuk investasi migas. Next, tapi bukan itu maksud saya menceritakan ini. Saya ingin menceritakan tentang ini, dekarbonisasi. Dekarbonisasi di industri pupuk akan terjadi dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena saat ini yang paling menakutkan adalah industri International Maritime Organization. IMO adalah sebuah organisasi yang mengelola persyaratan kapal di seluruh dunia. IMO merubah kapal dari diesel menjadi marine fuel oil low sulfur. Dulu namanya bunker C ya. Pindah ke diesel yang lebih ramah lingkungan 3 tahun. 2024 IMO sudah bilang seluruh kapal di dunia harus fuel yang bersih.
akan terjadi pada tahun 2026 amonia akan diinjeksikan di semua kapal. Guideline sudah dimulai, 2028 akan dikenakan penalti. Inilah keputusan IMO yang sudah menakutkan seluruh industri perkapalan. Next, sehingga saat ini mulailah dibangun kapal-kapal dengan mesin amonia. Mari rekan-rekan prodi teknik kimia dimanapun bangun, ayo belajar. Kapal-kapal dengan dual fuel, baik itu diesel maupun amonia fuel. Hari ini sudah ada 60 kapal dalam waktu cepat dibangun. Dan amonia untuk transfer dari kapal storage maupun ke kapal supply itu relatif mudah dan teknologinya sudah sangat lama karena kapal amonia sudah lama. Next, jadi kalau lihat angka-angkanya itu hari ini sudah 350 kapal ditargetkan 2028. Ini luar biasa nih. Dan jenis-jenis kapalnya seperti itu karena pada tahun 2028 akan dikenakan penalti $380 per ton CO2 untuk sebuah kapal yang memakai fuel kotor. Oleh sebab itu bergeraklah sekarang industri amonia ke blue ammonia. Next, inilah proyek yang sedang saya kerjakan, blue ammonia di Donggi Senoro. Ini adalah amonia menggunakan gas dari lapangannya Pertamina dengan Mitsubishi. Next, nah rencananya kami akan membuat amonia blue. Apakah amonia blue? Yang panah di bawah itu CO2-nya disimpan di bumi, yaitu CCS, Carbon Capture Storage. Dengan CO2 disimpan di bumi, berarti amonianya ada amonia relatif bersih, bukan amonia grey atau namanya blue. Kalau yang green amonia itu hidrogennya dibuat memakai elektrolisa air. Nah, ini adalah tren hari ini dan pendanaannya menggunakan pendanaan carbon market. Nanti saya kapan-kapan belajar lain lagi, silakan Bu Arin kalau ingin belajar tentang itu saya siap datang. Next, tapi anyway 2027 ini akan dijalankan pabrik blue ammonia. Insya Allah CO2-nya sudah ditangkap di dalam unit pabrik amonia itu sendiri, tinggal transportasi dan injeksi. Hari ini sudah selesai semua feasibility study, kami sedang dalam proses menjual karbonnya kepada EU ETS, European Union Energy Trading System, itu untuk membiayai proyek tersebut. Jadi tidak pinjem bank. Next. Nah, inilah yang kami lakukan. Tapi dekarbonisasi apakah hanya amonia? Tidak. Akan terjadi seluruh industri. Contoh pabrik semen yang karyanya Pak Adwi dulu. Semen tuh hari ini hanya 56% yang berproduksi dari 100% kapasitas. Jadi kalau semen itu untuk memenuhi dalam negeri hanya 56% sudah cukup. Dia harus ekspor. Next, nah ekspor memang seperti ini, tumbuh memang dari tahun ke tahun ekspor akan naik, ekspor semen. Tetapi ekspor semen akan terkenakan namanya CBAM. Next, CBAM itu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism. Karena di Eropa, Singapura, Korea, Jepang sebentar lagi atau sudah menerapkan carbon tax. Eropa $70, Singapura $30, Jepang akan rencananya $30 dan sebagainya. Mereka akan minta semen yang dari Indonesia, kalau CO2-nya kotor, saya pajekin dong. Produksi kamu kan murah karena kamu CO2-nya kotor. Kamu harus membersihkan CO2 kamu supaya kamu semen bersih. Untuk itu saya kenakan kamu CBAM sebesar pajak $70. Next. Jadi inilah masalah yang dihadapi industri di semua industri. Olefin, pupuk tadi, kimia, petrokimia dan semen. Ini adalah rencana dari Pusat Industri Hijau, PIH itu Kementerian Perindustrian sudah mencari semua cara untuk mengatasi CBAM tadi. Satu-satunya cara, lihat angka merah dan panah kuning itu, satu-satunya cara adalah carbon capture and storage. Kepada seluruh prodi teknik kimia, mulailah belajar carbon capture and storage. This will be your future. Ini adalah masa depan. Tadi Pak Nanang sudah menyampaikan storage kita besar. Next. Nah, jadi kalau itu terjadi, bagaimana peran teknik kimia? Teknik kimia perannya adalah ini, capture, CO2 capture. Kalau untuk injeksi ke bumi, peran ahli geologi, geofisika, geokimia dan sebagainya. Tapi capture itu teknik kimia. Next.
Dan ternyata capture itu adalah harga yang termahal. Hari ini untuk capture 1 ton CO2 itu 70 sampai 80 dolar tergantung komposisi CO2. Kalau 4% ya, kalau 14% udah 50 dolar. Nah, kalau harga carbon credit 70 dolar, ya udah pas-pasan gitu ya. Jadi what do we do? Teknologi kimia. Next. Jadi ini saat ini sedang dikembangkan oleh rekayasa industri, namanya rotating pack bed. Ini adalah memperkecil ukuran penangkap CO2 atau CO2 capture dari yang kolom tingginya sekitar 30 meter menjadi 3 meter. Teknologi ini bisa dipasang secara moduler. Nih saya udah lihat langsung di unitnya di ADNOC Abu Dhabi, hanya dalam 4 hari. Adik-adik, rekan-rekan semua, kami akan berusaha menangkap CO2 dari PLTU dan sudah diskusi dengan PLN dari PLTU sehingga seluruh PLTU di Indonesia tetap beroperasi, tetapi CO2-nya diinjeksikan ke bumi. Karena Kementerian SDM di Jenmigas sekarang sudah membuat 5 klaster. Klaster Jawa Timur, klaster Jawa Tengah, klaster Jawa Barat, klaster Sumatera Tengah, dan klaster Kalimantan Timur. Apakah itu? Itu adalah klaster-klaster tempat penyimpanan CO2 bila industri semen, industri baja, industri kimia ingin mengirimkan CO2-nya. Kuncinya adalah penangkapan CO2-nya. Inilah unit yang akan terjadi. Next. Jadi harganya berapa? Itu sekitar 38 dolar. Ini rekayasa siap kontrak nih. 38 dolar per ton CO2. Masuk dalam harga tax tadi, carbon tax. Next. Nah, jadi ringkasannya, finally, next. Jadi saya ingin sampaikan bahwa dunia itu sekarang sedang mengalami oversupply produk kimia petrokimia. Tidak akan ada lagi pembangunan rancangan pabrik kimia dan petrokimia dan kilang. Udah, itu mimpi aja, nanti belajar-belajar tapi nggak akan ada. Kalau saya waktu rekayasa industri, waktu di kimia, teknik kimia, kami membangun ratusan pabrik karena waktu itu belum ada pabrik dan undersupply ya. Kalau mau belajar, belajarlah investasi hulu migas, khususnya di offshore. Kemudian kalau mau menjadi ahli ITS dan teknik kimia di sini, prodinya silakan menjadi ahli dekarbonisasi pilihan, monggo. Contoh sekarang terjadi di industri amonia, nantinya juga di industri-industri lain. Kunci daripada dekarbonisasi atau penghilangan CO2 bagi para ahli teknik kimia adalah CO2 capture. Teknologi CO2 capture will be the breakthrough and the front of teknik kimia. Nah, untuk itu saya tutup dengan membaca pantun untuk membalas Pak Ganis yang pantunnya sangat banyak dan Pak Rektor. Langkah kaki merajut jejak, bukan karbon yang melekat. Dekarbonisasi bukan sekedar kata, tetapi janji, harapan, dan cita. Demikian, lebih kurang mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.